Sahabat, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan memberikan wawasan kepada Anda mengenai kesehatan dengan topik mengenal hepatitis A, dan saya akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir untuk memberi siraman rohani kepada Anda dengan topik pekerjaan Roh Kudus. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, kita tahu penyakit hepatitis adalah penyakit menular yang perlu kita waspadai. Kita tahu ada hepatitis A, ada B, dan juga C. Nah, hari ini kita akan mengenal hepatitis A. Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai hepatitis A. Semoga bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya ini. Apa kabar, Dok, hari ini? Baik-baik saja, Bu Susi. Baik ya. Selalu baik ya, Dok, dan sehat. Nah ini, Dok, banyak orang tahu hepatitis adalah penyakit yang menyerang liver atau hati kita. Ya. Nah, lebih jelasnya apa sebenarnya penyakit hepatitis, khususnya hari ini kita akan membahas hepatitis A yang menjadi topik kita hari ini dan juga apa penyebabnya. Ya, namanya aja hepatitis ya. Kalau ada kata itis belakang itu namanya radang. Oh, radang ya, itis. Kalau ya, hepa itu jadi hepar. Hepar itu adalah hati ya. Jadi radang pada hati atau infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Namanya ya, virus hepatitis A. Itu namanya ya, makanya disebut hepatitis A. Dan siapa orang yang paling berisiko terkena hepatitis A ini, Dok? Jadi yang berisiko paling tinggi adalah orang-orang yang traveling ke negara yang hepatitis A-nya tinggi. Orang-orang negara yang hepatitis A-nya tinggi gitu. Ya adalah di dari daerah, mana kita tahu, biasanya di daerah Afrika gitu-gitu. Gitu. Taunya mestinya kalau mau pergi ke satu negara ya survei dulu aja melalui sekarang internet. Banyak kan di internet ya, kita bisa tahu ya. Iya. Misalnya anak-anak yang dititipkan di penitipan. Itu juga bisa ya, orang-orang homo, positif HIV atau orang yang terkena AIDS itu, hemofili, orang narkoba. Nah, biasanya tapi hepatitis A ini yang paling berisiko adalah anak-anak yang suka jajan sembarangan. Jadi dari makanan ini ya. Iya. Virusnya dari makanan itu ya. Kemudian tanda-tanda hepatitis A ini apa saja, Dok? Biasanya ada kelelahan, mual, muntah, nyeri perut bagian kanan atas, hilang nafsu makan, ya. Terus urinnya gelap seperti teh, nyeri sendi, juga kadang-kadang itu kulit semuanya menguning. Ya. Jadi yang khas itu memang urinnya gelap seperti teh. Teh tua gitu ya. Sama kuning gitu. Iya. Jadi terus ditambah dengan kelelahan. Mual, muntah, panas. Ada nafsu makan ya. Ada nafsu makan. Ada demam juga ya. Ada demam pada orang-orang tertentu. Ya. Ada yang juga nggak demam gitu. Kadang-kadang ada yang nggak demam, nggak kelihatan, cuma tahu-tahu kuning. Tapi semua orang yang kena hepatitis A ini pasti kelelahan gitu ya. Pasti sama mual muntah dan urinnya gelap ya, kayak gitu. Kuning, itu tanda-tandanya ya. Ada yang disertai panas, ada yang enggak. Lalu penularannya bagaimana, Dok? Jadi khusus untuk hepatitis A ini melalui makanan atau air yang terkontaminasi tinjanya penderita hepatitis A. Mengerikan ya. Iya. Itu ya, Dok ya. Jadi makanya kenapa ini seringkali menyerang anak-anak yang suka jajan. Misalnya ini ya, pekerjanya atau yang jualan ini kurang bersih. Dia kena hepatitis A misalnya. Terus dia nggak cuci tangan sebelumnya. Nah, itu menularkan virus. Oh, gitu. Jadi setelah dari toilet nggak cuci tangan. Nggak cuci tangan. Jadi gitu ya. Khusus hepatitis A ini
penularan terbanyak itu melalui makanan minuman. Makanan minuman ya, yang terkontaminasi dengan virus itu ya, Dok, iya, ya. Gitu ya penularannya ya. Lalu pengobatannya bagaimana? Sebenarnya pengobatannya itu secara khusus tidak ada. Biasanya jadi virusnya bisa hilang sendiri. Virus bisa mati sendiri. Iya. Oh, begitu. Jadi biasanya hanya diberi obat untuk mengurangi tanda dan gejalanya, Bu Susi. Misalnya kan dia mual, nggak punya nafsu makan, dikasih gitu. Kasih obat mual, anti mual, nggak punya nafsu makan, dikasih vitamin, istirahat. Biasanya hati itu bisa pulih lagi gitu ya. Kalau hepatitis A ini paling ringan di antara B atau C. Oh, dia paling ringan ya, jadi bisa dan pulih paling kembali paling bisa sembuh total. Itu hepatitis A. Hepatitis A ya. 95% itu sembuh total, bukan kronis. Oh iya, jadi hepatitis A bisa sembuh total ya, Dok ya. Iya. Ini memerlukan waktu berapa lama sampai virusnya itu mati atau dia nggak ada lagi dalam tubuh gitu? Biasanya sih kalau namanya harus sembuh itu di bawah 2 bulan harus sembuh. Kalau lebih dari 6 bulan masih sakit itu berarti sudah kronis. Jadi kan gitu ada sebagian besar yang kronis. Tapi kalau hepatitis A ini hampir 95-98% tuh sembuh. Sembuh ya. Asal dia istirahat dengan baik, lalu menjaga makanan tadi itu ya. Jadi dia bisa sembuh total. Iya. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Khususnya ini anak-anak, bagaimana kita bisa mencegah mereka jajan atau... Yang pertama mungkin kalau jajan, ya? Kalau jajan mungkin kita belum bisa mencegah. Yang pertama itu pencegahnya adalah vaksin. Oh, ada vaksin. Vaksinasi hepatitis A. Oh. Hanya hepatitis A itu vaksinnya tidak gratis, tidak ada di puskesmas. Ya, relatif ya. Mahal atau tidak itu relatif. Tapi ya di atas 100.000 maksudnya. Oh, begitu. Dan harus 3 kali. Karena hepatitis A ini tidak terlalu berbahaya. Jadi oleh negara mungkin tidak disediakan. Oh, makanya begitu. yang ada itu hepatitis B. Kalau yang ada di puskesmas itu. Jadi untuk apa? Hepatitis A ya. Peserta BPJS tidak bisa vaksin. Tidak bisa. Harus bayar sendiri ya. Iya. Vaksin. Nah, setelah itu juga mesti harus jaga kebersihan. Bagaimana caranya? Biasanya pemerintah itu memberi ini ya kursus ataupun edukasi kepada para orang penjual. Tua. Penjual makanan. Justru penjual makanan ya. Orang tua kan nggak di sekolah. Iya, jadi orang tua misalnya melarang anaknya beli pun. Iya, nggak bisa kalau sudah di sekolah ya orang tua nggak bisa ngawasi ya anaknya tetap beli aja. Jadi biasanya ada edukasi dari Dinas Kesehatan untuk para penjual makanan supaya mereka bisa menjaga kebersihan dan kalau sakit lebih baik tidak jualan dulu seperti itu. Seperti itu ya. Bahaya sekali. Jadi mencegahnya ya harus hati-hati dengan makanan ya, jangan sembarangan beli. Kemudian orang yang menjual tuh harus edukasi dan ya pasti kalau imunitas kita, tubuh kita itu baik kan ya bisa menolong ya, Dok ya. Tidak gampang kena virus ya, Dok ya. Iya. Kalau vaksin tadi itu berapa kali? 1 kali aja? 3 kali. Oh, 3 kali juga. Seperti vaksin hepatitis B. 3 itu kali. Anak-anak umur berapa sudah bisa diberi? Sebenarnya di atas 1 tahun, 2 tahun udah bisa diberi. Tapi kita biasanya lihat kalau anak-anak masih di dalam pengawasan ibu, itu kan nggak mungkin jajan. Nggak ada tuh anak umur 2-3 tahun jajan sendiri. Beli siomay, beli tempura kan nggak ada, beli cilok nggak ada. Jadi anak-anak yang sudah SD. Nah biasanya gitu ya. kita 5 tahun atau 6 tahun itu baru divaksin. Iya, betul. Iya, betul. Baik, Dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai hepatitis A. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar yang saat ini bersama-sama mendengarkan kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa di program berikutnya, Dok ya. Iya. Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengenal hepatitis A tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani, senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini.
Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang mengenal hepatitis A yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik pekerjaan Roh Kudus. Sahabat, satu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Perkataan Tuhan Yesus ini terdapat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Nah, sahabat, perkataan itu dikatakan Yesus ketika ia masih bersama para muridnya, dan ia juga meyakinkan para muridnya bahwa walaupun ia tidak bersama-sama mereka, akan ada Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah dikatakan Yesus kepada para muridnya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama para muridnya, Yesuslah yang mengajar segala sesuatu dan mengingatkan semua yang dikatakan dan diajarkan Yesus. Dengan sabar, Tuhan Yesus mengajar dan selalu mengingatkan akan ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, maupun oleh Bapanya. Tuhan Yesus ingin semua muridnya mengerti dan ingat semua ajaran Yesus, agar para murid dipimpin oleh kebenaran dan menyaksikan kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus tahu bahwa secara fisik, Dia tidak akan terus bersama-sama dengan muridnya. Karena itu, ia harus menunaikan tugas penting dari Bapanya sebelum ia naik ke surga dan diam bersama-sama Bapanya lagi. Tuhan Yesus ingin para muridnya memegang kuat ajaran yang telah diajarkannya, agar mereka tidak bimbang dan ragu, dan beralih kepada ajaran yang lain yang menyesatkan. Jadi, Allah Bapa mengutus Roh Kudus dengan tugas mengajarkan semua perintah Tuhan dan mengingatkan semua akan apa yang sudah diajarkan. Tugas Roh Kudus ini teramat penting bagi umat manusia, khususnya untuk orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan tahu dan tidak akan mengerti ajaran Tuhan. Dan manusia bisa saja lupa akan ajaran kebenaran yang pernah didengarnya. Bila manusia tidak memiliki ajaran tentang kebenaran, maka hidupnya akan tersesat. Artinya, di dalam diri manusia tidak akan ada kebenaran. Bila hidup manusia tidak memiliki kebenaran, maka ia akan berada di jalan yang salah. Nah, apakah sahabat pernah merasa bingung, bimbang, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah hidup? Apakah sahabat sering merasa diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang benar? Apakah sahabat juga tidak tahu mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar? Banyak orang mengalami hal seperti itu. Setiap kali akan mengambil keputusan atau melakukan hal yang penting dalam hidup ini, tetapi mereka tidak tahu harus mengambil jalan yang mana
atau keputusan yang mana? Bila Anda mengalami hal itu, maka Anda membutuhkan Roh Kudus dari Tuhan. Bila Anda memiliki Roh Kudus, Anda akan diajar tentang kebenaran dan terus diingatkan tentang hal-hal yang benar. Lalu bagaimana Anda bisa memperoleh Roh Kudus? Apakah Tuhan akan memberikannya untuk Anda? Ya, tentu. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk Anda bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Bila Anda beriman kepada Tuhan Yesus, secara otomatis Roh Kudus akan diberikan kepada Anda. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus. Percayalah bahwa Yesus adalah Juru Selamat Anda dan Tuhan Anda. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda dan ingin Anda memiliki hidup yang kekal. Percayalah bahwa Tuhan ingin Anda hidup pada jalan yang benar. Bila Anda sudah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengetahui dan mengerti kebenaran. Bila Anda selama ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi merasa bahwa Anda tidak pernah tahu tentang ajaran kebenaran, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dan katakanlah sekali lagi bahwa Anda percaya kepadanya. Dan katakanlah bahwa Anda juga ingin diajar dan dibimbing kepada kebenaran. Setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus, maka cobalah perhatikan hidup Anda sendiri. Apakah Anda selalu dipimpin oleh kebenaran yang diajarkan Yesus? Roh Kudus memiliki pekerjaan yang penting bagi hidup Anda. Saya akan membacakan sekali lagi ucapan Yesus kepada para murid agar Anda sungguh yakin bahwa Anda memiliki Roh Kudus. Yesus mengatakan, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Anda. Amin. Anda. Amin.